Selamat malam mahasiswa broadcasting. Hari ini kita sudah memasuki tahap produksi, ya, yaitu diawali dengan pengenalan kamera. Oke, jadi kamera itu adalah alat perekam yang dapat memindahkan gambar bergerak dan menyimpannya ke dalam media digital, ya. Ini atau dikenalnya dengan kamera shooting, ya. Jadi bisa merekam gambar atau orang yang bergerak, ya. Lalu bisa disimpan ke memory card di sini, ya. Nah, sejarah kamera itu tidak lepas dari ditemukannya fotografi, ya. Jadi yang pertama adalah fotografi, tapi hanya bisa memotret gambar yang tidak bergerak, ya, yang diem, ya. Lalu dipindahkan ke dalam bentuk kertas, ya, dicetak maksudnya, ya. Nah, ini dari fotografi inilah orang semakin pinter meneliti segala macam, akhirnya terciptalah kamera video yang bisa merekam benda yang bergerak atau gambar yang bergerak. Nah, ini fotografi zaman dulu nih, besarnya seperti ini, ya, besar sekali, ya. Cuman di sini pertanyaannya siapa yang motret ini, ya? Kan kameranya baru satu, ya. Oke, cara kerja penemuan kamera itu adalah mengkonversi gambar ke dalam sinyal listrik, ya. Nah, ini zaman dulu, ya, kamera menggunakan tabung ikonoskop, ya, dengan lensa yang sangat besar, ya. Makanya di sini perlu cahaya yang cukup banyak dalam melakukan perekaman gambar, ya. Zaman saya dulu pertama kali fotografi tahun 97 itu kalau ketemu teman-teman video itu bawa lampu, satu lampunya 1000 watt, jadi 2000 watt. Bisa dibayangkan panasnya seperti apa, ya. Karena zaman dulu butuh cahaya yang kuat sekali. Ya, setelah proses pemindahan gambar, tahap selanjutnya adalah memindahkan gambar tersebut ke dalam pita kaset. Ya. Nah, sekarang diubah dari pita kaset menjadi ke memory card, ya. Jadi lensa bagian dalamnya seperti ini. Oke, lalu kita lihat macam-macam kamera, dilihat dari penggunaan, ya. Yang pertama adalah kamera profesional. Ini biasanya dipakai oleh stasiun televisi atau production house, ya, televisi nasional tentunya, ya. Ya, kamera ini ada dua jenis, ya. Kamera studio, ini yang ada di studio, nggak bisa dibawa keluar-keluar. Lalu ada kamera yang portable, ini bisa dibawa-bawa seperti kamera yang ada di WPTV. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini pedestal kamera, ya. Ini besar sekali. Ini panjang kameranya. Ini dari lensa sampai bodi sini hampir 1 meter. Ya, saya pernah lihat waktu saya bersama WPTV kunjungan ke Net TV, itu ada yang kamera seperti ini persis, ya. Jadi cukup besar, ya. Dan ini tentunya butuh tripod karena berat sekali, ya. Ini pedestal. Nah, ini portable, ini seperti yang di WPTV, ya. Ini yang seperti di WPTV seperti ini nih, kamera yang ada di WPTV nih, ya. Dulu ada 3, sekarang tinggal 2, lalu satunya sudah ganti, ya. Adik kelasnya dari ini, ya. Oke, ini portable, jadi bisa dibawa kemana-mana, ya, karena ringan dan ringkas. Lalu ada kamera consumer, ya. Kamera consumer itu kamera video yang sering dipakai di rumah-rumah, ya. Biasanya untuk mendokumentasikan misalnya acara ulang tahun, ya, atau ke laut, ya. Ini tapi settingan ini terbatas, ya, karena untuk pemula, ya, untuk orang-orang rumahan yang tidak menguasai kamera sama sekali, jadi semuanya auto, ya. Itu tombolnya sedikit, ya, jadi benar-benar simple. Jadi orang kalau syuting tinggal pencet record udah beres seperti itu. Lah, orang-orang seringnya menyebut handycam, ya. Nah, sebenarnya ini bukan handycam, tapi yang betul adalah camcorder, ya. Tapi karena sudah salah kaprah, ya, jadi orang menyebutnya handycam. Padahal handycam itu adalah mereknya camcorder dari Sony. Tapi karena itu pembuat pertama itu Sony, akhirnya namanya handycam, akhirnya terkenal handycam seperti itu. Aslinya nama kamera consumer itu namanya camcorder. Ya, ini seperti ini nih, kamera-kamera kecil ini. Kalau orang menyebutnya ya ini handycam udah. Mau mereknya apa ya semuanya handycam. Gitu.
Harusnya ini camcorder ya. Oke, lalu ada kamera CCTV ya. Ini yang sering dipakai sekarang baik di jalan, di perusahaan, di toko-toko, di perumahan, hampir semua orang menggunakan CCTV. Ini singkatan dari Closed Circuit Television ya. Ini adalah sistem komputer menggunakan video kamera untuk merekam gambar pada waktu dan tempat di mana perangkat tersebut terpasang. Ya. Jadi ini biasanya untuk keamanan. Nah, ini contohnya ini ya. Anda bisa lihat ini yang paling banyak di Steamik nih seperti ini ya, yang di Evima seperti ini ya. Sekarang ini CCTV udah berkembang pesat ya. Jadi bisa rotasi ya. Contohnya di Jalan Progo di Ponorogo itu tengah-tengah bundaran itu ada tabung di atas ya. Itu sebenarnya CCTV tapi bisa melihat ke 5 sudut jalan. Itu kan simpang 5 ya, bisa kelihatan semua. Jadi bisa berputar lensanya. Ya. Itu yang terbaru ya. Lalu yang keempat action cam ya. Ini mungkin Anda sudah tahu ya. Action cam. Ini kecil ya, bentuknya kecil se-KTP ya. Oh, mungkin kamu kenalnya GoPro ya. Ya. GoPro. Ya, ini bentuknya seperti ini nih ya. Ini dulu yang pertama kali buat GoPro ini. Ini biasanya diletakkan di motor, di sepeda, atau kadang diletakkan di helm. Ya, misalnya main ski atau terjun payung ya. Makanya disebut action cam. Oke, lalu kamera profesional pun ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah ENG ya. ENG itu Electronic News Gathering ya. Ya, ini jadi kamera yang digunakan untuk meliput peristiwa atau kejadian suatu berita. Ini bentuknya portable, jadi mudah dibawa ke mana-mana. Ya. Kamera ini dilengkapi dengan stabilizer ya. Jadi untuk mengurangi getaran karena yang namanya dipanggul atau dipegang itu biasanya mudah bergoyang ya. Makanya harus ada stabilizernya ya. Jadi lebih ringan. Ya. Oke, contohnya kamera yang terbaru dari WPTV ini Sony NX100 ini ya. Ini termasuk ENG Electronic News Gathering. Ya, ini yang seperti di WPTV. Oh, ini enggak ada nih ya. Pokoknya Sony seperti ini ya. Cuman ini zaman kaset. Ini dulu tempatnya kaset di sini, sekarang berubah jadi tombol-tombol di sini ya. Ini ringkas banget ya, paling cuman berapa ya, 40 cm atau berapa, ringan ENG ya. Lalu EFP ya, Electronic Field Production, ini kamera yang diproduksi untuk non berita ya. Ini biasanya untuk drama, sinetron dan sebagainya ya. Biasanya ini dilengkapi dengan tripod karena cukup berat ya. Lalu ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh kameranya ya, ini contoh-contohnya seperti ini ya, cukup besar ya. Kemarin waktu kita ke TVRI bersama WPTV, ini contohnya yang sebelah kiri ini ya. Sorry, yang sebelah kiri ini enggak ini di TVRI ada ya. Oke, lalu ada kamera studio ya. Jadi ini kamera-kamera yang digunakan di dalam studio ya, ukurannya besar dan berat ya. Ya, untuk mengambil gambar agar biar still ya, tidak bergerak atau tenang dan smooth tentunya. Oke, sekarang kita bahas tentang bagian kamera ya. Jadi di kamera itu ada 3 bagian. Yang pertama lensa, lalu yang kedua body, dan yang ketiga tempat perekaman ya. Kalau kamera profesional biasanya lensanya bisa diganti-ganti. Kalau yang kamera pemula biasanya nggak bisa nempel ya. Seperti NX100 itu nggak bisa diganti-ganti ya. Oke, lalu ada mikrofon ya. Ini untuk merekam suara ya, mikrofon biasanya ada di kamera, sudah nempel di kamera ya. Lalu ada lens hood ya. Lens hood itu seperti tudung di depan lensa, itu untuk menghindari cahaya yang masuk. Nah ini lens hood itu seperti ini, yang ada tulisan lens hood itu ya. Nah ini lens hood ini yang kotak ini.
Ini biar cahaya, misalnya Anda syuting melawan sinar, itu sinarnya tidak masuk ke sini karena tertahan di lens ini, ya. Lalu ini mikrofon, ya. Jadi sebenarnya suara sudah bisa langsung masuk, cuman biasanya suaranya kurang bagus, ya. Istilah orang-orang suara kelentung, jadi menggema kemana-mana. Makanya biasanya harus pakai kabel mic, ya. Lalu ini ada lampu juga, tapi lampunya hanya berjarak 1 meter mungkin untuk pencahayaan seadanya, ya. Nah, ini NX Cam kita yang ada di WPTV yang terbaru seperti ini. Oke, di lensa itu ada kontrol fokus dan atau ring fokus, ya. Fungsinya untuk membuat gambar menjadi fokus. Ya, ini bisa manual, bisa auto, ya. Kalau kita manual, ya tinggal diputar ke kiri dan ke kanan sampai fokus. Biasanya ada tanda merah-merahnya kalau fokus. Lalu ada juga kontrol zoom, ya. Ini untuk zoom in dan zoom out, ya. Jadi untuk mempergesar gambar atau membuat wide, ya, luas seperti itu. Ya, ini. Ya. Ini bolak-balik tiap kamera beda-beda, ya. Jadi ada yang ini untuk fokus, yang satu untuk fokus, yang satunya untuk zoom. Seperti itu. Ini bolak-balik, saya sampai nggak ingat ini yang fokus mana, yang zoom mana. Pokoknya ada dua ring, ya. Satu untuk fokus dan satu untuk zoom. Fokus itu menajamkan gambar biar tajam. Kalau zoom ini untuk zoom in dan zoom out, ya. Lebar atau close up seperti itu. Zoom in, zoom out itu. Oke, lalu juga Anda perlu mempelajari iris, ya. Iris itu diafragma, itu fungsinya untuk membuka dan menutup lensa, ya. Lensa itu dalamnya bisa buka tutup seperti ini, ya. Fungsinya untuk mengatur cahaya yang masuk ke gambar, ya. Lalu juga ada kontrol white balance nih, ya. Ini white balance juga penting, ya, agar warna di dalam warna yang diterima itu natural, ya, sesuai dengan apa adanya. Karena contohnya kalau Anda syuting ke cafe itu biasanya warnanya kuning, ya. Nah, itu harus Anda atur white balance-nya biar warnanya pakaian putih ya tetap putih. Kamu bisa coba ke cafe kalau pakai pakaian putih, ya, ke cafe pakaianmu jadi kuning karena cahayanya cahaya kuning. Nah, makanya itu harus diatur white balance-nya biar pakaianmu tetap kuning, tetap putih, ya. Nah, ini iris ini. Di sini ada tombol iris bisa ditekan, ya. Lalu ini white balance di sini, ya. Lalu ini gain di sini, ya. Oke, gain itu ISO, ya. Jadi daya terima sensor terhadap cahaya, ya. Lalu ada filter juga, ya. ND filter namanya natural density, ya. Nah, ini ada ND filter di sini, ya. Ini bisa diatur, ada 1, 2, 3 bisa diatur, ya. Oke, lalu di kamera ada viewfinder. Viewfinder itu untuk mengintip. Nah, itu biasanya untuk kalau di outdoor, karena kalau di outdoor kita pakai LCD itu sulit banget, ya, karena cahayanya terang banget. Makanya kita pakai viewfinder, ya. Lalu konektor, ya, untuk kabel-kabel seperti PNC, ya. Lalu ada kontrol power on off, ya, untuk menyalakan dan mematikan kamera. Nah, ini viewfinder seperti ini. Ini untuk diletakkan di mata kita, ya, seperti ini. Lalu ini tombol record di sini untuk merekam. Kita harus menekan record. Lalu ini konektor. Konektornya macam-macam ini, ya. Ada HDMI besar, ada yang kecil, ya. Ini ada BNC segala macam, ya. Lalu ini baterainya di sini. Ya. Kalau melepas ini tekan di sini ada lingkaran, tekan itu baru di ke ataskan itu, ya. Lalu ini tempat memory card di sini, ya. Oke, lalu ada eyepiece, lalu ada power zoom. Power zoom itu tele dan wide atau zoom in dan zoom out, ya. Tele itu zoom in, ya, itu mendekat, zoom in itu mendekat. Kalau wide itu zoom out, ya, menjauh atau lebar. Oke, itu bagian-bagian kamera. Ini, ya. Ini LCD, ya. Ini biasanya gantian dengan viewfinder. Kalau Anda lihat LCD, viewfindernya off, ya. Tapi kalau Anda lihat viewfinder, LCD-nya off, ya. Jadi kalau di outdoor kita sulit sekali lihat LCD, makanya kita pakai viewfinder.
Nah, ini lensa di depan. Lalu ini tadi udah ya, ring fokus sama ring zoom. Lalu ini powernya di sini nih, ada tombol ke kanan ke kiri, on off ya. Lalu baterai tadi udah ya, ini baterai ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi sebelum Anda gunakan kamera, Anda harus mengenal ini. Dan ini yang perlu disetting ya. Iris, gain, fokus, white balance, lalu frame-nya. Mau kotak atau mau widescreen. Tapi sekarang umumnya si digital tuh widescreen ya. 16:9. Oke, ini materi kita sampai di sini. Ini tugas Anda, coba jelaskan iris, gain, white balance, serta fungsinya. Dikumpulkan minggu depan. Oke, selamat malam.